Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memperkenan kita pada malam hari ini bertemu dalam keadaan sehat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Illahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini muhammadaka wa marifataka wa atini maka wada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Kiai Anissa, Prof. Sang itu, Pak Dr. Adrin. Terima kasih sekali atas undangannya. Ini sebuah kehormatan bagi saya untuk tampil di hadapan bapak-bapak pengasuh di pesantren ini yang terus terang ini pertama kali saya berkunjung ke sini. Terima kasih undangannya dan luar biasa. Saya sudah mengunjungi pesantren-pesantren yang lain. Saya tidak, istilah Jawa itu tidak ngolor ya Mas ya. Tapi ini yang paling bagus Mas. Jadi saya tadi masuk, wih keren amat pesantrennya gitu kan. Modern betul batin saya begitu ya. Jadi modern bukan hanya apa istilah Jawanya lamis ya, tapi memang betul-betul sosoknya kelihatan modern, tertib, rapi, bersih. Wah ini apa pesantren yang ideal menurut saya ya. Saya melihat yang lain-lain memang satu desainnya kadang-kadang kurang ya. Kemudian tadi mendapat penjelasan dari Pak Kiai mengenai kelembagaannya ya, diajak melihat semua, wah luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa berkembang lebih pesat lagi. Amin. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar di situ. Saya diminta untuk bicarakan sedikit tentang kebudayaan. Nun sewu mungkin saya berdiri saja ya. Bicara kebudayaan itu bicara tentang unsur-unsur kebudayaan. Nah, kita menjadi lebih tajam Ibu dan Bapak-bapak sekalian ya. Di Pak Kiai cerita ya, Pak Menterinya pakai bajunya penuh dengan simbol. Kiai berani menyuruh menterinya, tolong dilepas deh gitu ya. Dilepas oleh Pak Menterinya. Ya. Karena apa? Orang memaknai. Ya. Hati-hati dengan baju Bapak yang Bapak pakai, dimaknai orang itu Pak. Ya. Tapi nggak pakai baju juga dimaknai. Lebih repot lagi. Ya, nah, hidup itu penuh dengan pemaknaan Pak. Nah, jadi itu yang paling penting ya. Nah, kebudayaan yang berupa unsur-unsur ini dari teori-teori yang sudah muncul itu dapat berubah, mengalami evolusi, ya istilahnya. Karena ini perubahannya lambat, tapi kalau cepat namanya revolusi. Sehingga kita mengenal istilah evolusi kebudayaan dan revolusi kebudayaan. Ya. Evolusi kebudayaan itu kebudayaan yang berjalan lambat tapi berubah. Ya. Kebudayaan Indonesia itu sudah mengalami perubahan. Kalau kita tengok nenek moyang kita di masa lampau, udah nggak lagi seperti kita kan. Kalau bapak-bapak melihat Candi Borobudur, kemudian bagaimana orang di zaman Borobudur itu berpakaian, nggak seperti kita, ya kan. Jadi sudah mengalami perubahan. Ada evolusi. Nah, ada revolusi juga, ya kan. Bagaimana kita mengalami revolusi 45 dari dijajah menjadi merdeka. Wah, itu sudah luar biasa. Jadi ada perubahan-perubahan yang sangat penting. Nah, kebudayaan juga bisa berpindah. Ya. Contohnya agama. Ya, dalam konsepsi kebudayaan, salah satu elemen kebudayaan itu adalah agama ini, ya kan? Nanti bisa kita bicarakan. Nah, kebudayaan agama ini menyebar, ya kan? Jelas lah, ya kan? Nenek moyang kita dulunya kan nggak kenal Islam, ya kan? Sehingga kita punya sejarah masuknya Islam di Indonesia. Apa itu artinya? Menyebarnya agama Islam ke wilayah Indonesia. Artinya apa? Bisa menyebar memang. Karena apa? Kebudayaan ini dibawa oleh manusia. Jadi kalau kita kemana-mana sebenarnya kita membawa budaya kita. Ya kan? Orang Jawa banyak begitu, orang Indonesia. Ya kan? Ke Australia. Ya. Tapi karena makanannya nasi, ya, dikasih roti belum makan. Ya. Makan itu kalau sudah makan nasi. Aneh toh. Ya. Padahal ya sama-sama kenyangnya gitu kan. Kasih kentang belum makan, ya, walaupun dimakan gitu kan.
Yang namanya makan itu makan nasi gitu. Wah, dulu ya zaman saya kuliah di luar itu ketika belum seperti sekarang, cari nasi susah di luar itu kan. Ya. Sehingga ada teman bawa rice cooker ya kan. Supaya bisa menanak nasi karena nggak bisa makan roti ya, dianggap belum makan ya kan. Nah, jadi pemaknaan kita terhadap roti dan nasi sudah lain gitu. Ada pemaknaan di sana dan kemudian kita lihat tadi kebudayaan itu menyebar ya. Kita pergi ke Australia membawa budaya makan nasi ya kan. Sehingga kita kemudian ya buat nasi goreng, menanak nasi. Orang Australia mungkin jadi melihat, loh kok ada nasi goreng ya kan. Kok ada nasi liwet gitu kan ya. Menyebar gitu. Sama dengan Pizza Hut ya toh. Ya, dari mana ini pizza? Menyebar dia ya kan. Kentucky Fried Chicken ya kan. Bapak-bapak tentu paham ya. Kita bisa ini menyebar semua masuk. Agama Islam juga demikian. Jadi kita bisa melihat ada yang namanya difusi, Bapak-bapak. Jadi kebudayaan itu mengalami difusi atau penyebaran ya. Dari satu tempat ke tempat yang lain karena dibawa oleh manusia. Dan inilah yang kemudian mewujudkan yang namanya globalisasi. Ya, mendunianya suatu unsur budaya. Dan sekarang semakin luar biasa kebudayaan itu mengglobal karena ada alat transportasi dan komunikasi yang semakin maju. Ya. Lanjut. Nah, kita bisa melihat kebudayaan itu kalau digambarkan begini, bisa menyebar. Ya. Ini contohnya, ya, bagaimana kemudian orang memetakan penyebaran unsur-unsur budaya tertentu. Ya. Lanjut, Mas. Nah, ini contoh bagaimana Islam menyebar ya di tahun 620 sampai 900 ya dari Madinah Mekah ya, kemudian ini menunjukkan kebudayaan itu bisa menyebar ya. Dan kemudian penyebaran itulah yang kemudian mengubah budaya-budaya yang lain ya kan. Datangnya Islam mengubah budaya orang di Nusantara ini. Yang dulunya beragama Hindu, beragama Buddha, kemudian beralih masuk agama Islam, sudah lain ritualnya, ya kan? Ritual peribadatannya sudah berbeda. Ya. Nah, lanjut. Contoh Islam di Rusia, ya kan? Sama Islam, ya kan? Nah, kalau kita kan nggak ada yang berukut kayak begitu, ya kan? Kepanasan gitu kan. Nah, ini musim dingin, ada musim salju, ya kan? Ya begitu. Gitu. Lanjut. Nah, adzan pitu Cirebon ini, nggak ada adzan pitu di Rusia, setahu saya loh ya. Nah, bagaimana kemudian ini di Mekah mungkin juga nggak ada kan? Adanya ya di Cirebon, ya, setahu saya loh ya. Ya, saya nggak tahu apakah ada di tempat lain, tapi saya belum pernah mendengar. Ya. Tapi adzan pitu ini di Cirebon. Kalau nggak percaya silakan ke Cirebon ya Jumatan di sana. Ya, ya seperti ini. Ya toh? Ya, mungkin ada bapak-bapak yang tahu yang pernah tahu. Nah. Islam menyebar kemudian sampai di lokal mengalami perubahan, mengalami adaptasi, ya. Dan ini mewujudkan kemudian macam-macamnya Islam yang warna-warni, ya. Sehingga kita bisa, loh, orang Arab Saudi kok begini, orang Mesir kok begini, ya kan? Orang Yordan kok begini, ya kan? Orang India kok seperti ini, gitu kan? Nah, walaupun pada awalnya satu, tapi ketika bertemu dengan budaya lokal mengalami perubahan. Ya. Lanjut, beduk. Nah, ini menarik ini, ya kan? Tidak semua masjid punya beduk, betul kan? Saya itu ingat, mohon maaf ini, saya penelitian di suatu daerah di Sulawesi Selatan. Ada konflik internal yang luar biasa, ya, antara PKI dan non PKI. Ya. Kemudian ada yang kirim surat ya pada bupatinya bahwa beduk masjid yang tanpa beduk itu adalah masjid PKI. Wah, saya baca itu luar biasa konfliknya ketika itu. Ya. Artinya apa? Beduk bukan sekedar beduk, dimaknai. Ya. Ini golongan saya atau bukan? Seperti doa kunut, ya, ya kan? Tidak sederhana. Ada pemaknaannya itu. Betul. Kenapa sudah ada mic kok tetap mukul beduk? Betul enggak? Iya, saya di Jakarta itu masjid yang saya datangi ya, beduk dulu baru azan, pakai mic, ya kan?
Padahal maksudnya beduk itu kan memberi tanda bahwa saatnya azan. Orang sudah tahu, tapi tetap pakai mic yang keras. Nah, mengapa pakai ini? Ya. Malam Lebaran, wah nabo beduk keliling kota. Ya kan? Jadi ada pemaknaan tertentu pada ini. Islamnya kalau di Arab Saudi, setahu saya nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Adanya ya biasa-biasa aja. Di kalangan torekotnya malah zikiran gitu di masjid. Ya. Menyambut tahun baru begitu. Ya kan? Lain dengan kita. Nah, jadi kita bisa melihat ketika budaya ini masuk ke daerah-daerah menjadi sangat bervariasi. Ya. Nah, di Indonesia itu ada budaya-budaya yang berbeda karena wilayahnya. Pantai, dataran, pegunungan, itu budaya masyarakatnya lain. Yang satu cari ikan, buat tambak, ya kan? Yang satu bersawah, ya, nanam padi, ya kan? Yang satu lagi berladang, ya kan? Di pegunungan nggak ada sawah, ya kan? Sudah lain, pola hidupnya berbeda, ya kan? Budayanya berbeda, ya. Suku bangsa berbeda, ada Jawa, Bali, bahasanya sudah berbeda. Di Indonesia seperti itu. Ada budaya nasional, regional. Di Jawa ada budaya suku Jawa, tapi juga ada bahasa Indonesia. Budaya nasional kan ini. Ya. Tapi kalau kalian, oh ini orang Jawa Tengah, ya kan? Regional. Oh ini orang Asia Tenggara, gitu kan. Nah, ada lagi yang global, ya, budaya global, pertandingan sepak bola, ya kan? Kan aturannya di mana-mana sama itu, ya kan? Nggak ada, oh ini suku bangsa sepak bola Jawa gitu kan. Nggak ada, ya pemainnya cuma 10 atau 5, nggak ada, ya kan. Oh ini sepak bola Bali, nggak ada, ya kan. Ya sepak bola, nah itulah global, ya. Aturannya sama dimanapun. Jadi budaya itu ada yang global internasional, ada yang nasional, ada yang etnik, ya kan, ada yang daerah, dan nah ada yang kemudian basisnya agama tadi. Buddha, Kristen, oh ini lain-lain mas, ya. Apa pola perilakunya lain-lain. Orang Katolik dengan orang Kristen tuh lain juga, ya. Jangan dipikir sama, enggak sama, ya. Perbedaan jelas sekali, ya. Nah, jadi di Indonesia ini budayanya menjadi sangat beragam, ya. Nah, ada di sana proses difusi, ya, yang kemudian mengubah kebudayaan. Ada proses evolusi, ada inovasi. Nah, kebudayaan juga bisa berubah karena perang. Ya, kita perang melawan Belanda atau dijajah Belanda, mengubah penjajahan itu mengubah budaya kita. Yang namanya universitas itu jelas produk dari Barat. Ya, universitas itu kata asing. Dalam bahasa Jawa tidak ada kosakata universitas. Ya. Yang ada tas gitu. Katanya Pak Kiai tadi yang 5 tas itu ya. Ya, apa tadi Pak? Loyalitas ya, integritas. Nah, oke. Nah, ada itu. Kemudian karena bencana alam, ya. Kalau bapak-bapak lihat di lereng Merapi ya, setelah letusan Merapi itu pola budayanya berubah, Pak. Ya. Dulu orang di sana banyak memelihara sapi, ya, sapi perah, kemudian berladang, ya. Tapi setelah meletusnya Merapi dan menewaskan Mbah Marijan, berubah. Yang muncul adalah pariwisata sekarang. Wah, pariwisatanya berkembang sekali. Penduduk desa yang dulunya memerah sapi sekarang naik trail, ya, untuk para wisatawan, ya kan. Wah, membawa vulkanotur sebagainya. Berubah, ya, karena bencana alam. Jadi kebudayaan memang bisa mengalami perubahan karena inovasi, ya, karena difusi, karena perang, ya, karena migrasi dan seterusnya. Lanjut Mas. Nah, kita lihat ini adaptasi pada alam yang berbeda. Ya, ada yang bertani, ya, ada yang nangkap ikan, ada yang menggembala, ya, ada yang berladang. Nah, ini juga kalau kemudian nanti beragama Islam tidak akan sama persis, ya kan? Ya, itulah mengapa Nun Sewu kalau di pedesaan itu ya sholat duhurnya lambat, ya kan?
Karena orang masih di sawah, ya kan. Ya, jangan cepat-cepat enteni. Ya. Saya lagi jalan menuju masjid, ya. Ya. Kalau on time, waduh, masih jalan sudah selesai sholatnya, gitu kan. Ya. Saya nggak dapat sholat jemaah, gitu kan. Yang di masjid, iya sedikit jemaahnya, pahalanya kurang oke ini, ya kan. Ngenteni jemaah lebih banyak lagi. Ya, polanya sangat berbeda dengan di sini misalnya on time, ya kan, ya semuanya santri, ya kan, nggak ada yang jadi petani gitu kan, ya, jadi beda gitu kan. Nelayan nanti juga berbeda. Nah, lanjut Mas, nih, ya beragama pun kemudian pola perilakunya berbeda, ya kan. Agama Hindu begitu, agama Katolik dan Buddha begitu, ya Islam begini, ya. Lihat, ya cara beribadahnya menyembah Tuhan yang sama dengan cara yang berbeda dan masing-masing kita memberi pemaknaan. Nah, inilah yang sangat perlu kita sadari kalau kita di Indonesia, sangat variatif, ya, sangat beragam, ya, dan kita harus sadar betul-betul masing-masing memberi makna yang berbeda pada kegiatan-kegiatan ini. Walaupun satu grup belum tentu pemaknanya bisa sama. Lanjut. Nah, ada perubahan kebudayaan, nah inilah yang kemudian menimbulkan tantangan dan peluang. Ya. Dan mari kita lihat beberapa contohnya, dan yang sangat penting sekarang ini adalah perubahan unsur budaya komunikasi, Ibu dan Pak sekalian. Enggak ada ibunya, Bapak-bapak sekalian. Ya. Lanjut. Nah, ini fenomena baru, ya kan. Coba lihat 10 tahun yang lalu, belum ada yang namanya ojol, ya kan. Ojek online ini sekarang, ya kan. Wow, sekarang bertaburan di mana-mana. Dan orang Indonesia itu sekarang, mohon maaf, yang jadi ojolnya kan umumnya kelas menengah ke bawah ya, bahkan mungkin bawah. Sekarang mereka pintar baca peta, Pak. Betul nggak? Iya, dulu nggak bisa. Sekarang nggak bisa baca peta, nggak bisa jadi ojol, ya kan. Nah, ini yang mengubah kita. Peta ini mengubah kita. Ya kan? Kemarin aja Prof Sherlock, ya, apa itu Sherlock, ya kan? ya. Oh ya, nah jadi kata Sherlock itu simbol baru, Pak. Kata baru itu, ya 10 tahun yang lalu nggak ada kita kenal Sherlock itu, ya bener, ya kan? Itu kata baru mengubah budaya kita. Artinya share location, tolong dong bagikan lokasi map, peta lokasinya, share gitu kan. Jadi nggak perlu tanya lagi, tinggal baca peta begini kan, nyampe, ya kan. Sehingga nggak ada lagi sekarang, Pak mboten ngertos, badhe mereka lewat pundi nggih Pak nggih, nggak ada gitu. Apa artinya? Budaya komunikasi kita juga berubah, hilang, ya kan. Dialog-dialog yang begini hilang. Saya kaget. Saya baru merasa, wih, bodohnya saya gitu ya. Saya naik motor di Jakarta ini, Pak. Ya. Enggak bawa HP. Ya. Main, wah saya apal gitu kan. Ternyata banyak sekali jalan yang sudah baru kan. Wih, kok dulu enggak ada, kok sekarang ada. Bingung saya. Oh, banyak ojol begitu, saya tanya, Pak, gini, mereka hanya memandang saya aja. Loh, kenapa kok saya hanya dilihatin aja? Gitu kan? Dalam batin mereka, orang ini nggak punya HP ya? Gitu. Orang ini nggak bisa baca Google Map ya? Karena nggak ada lagi orang bertanya sekarang. Ya kan? Orang hanya melihat peta, dan atas dasar inilah kita melakukan perjalanan. Ya. Simbol baru ini bapak-bapak sekalian. Tanpa sadar masuk dalam kehidupan kita. Dan bapak-bapak harus bisa membaca. Oh, ini jalan besar. Ya. Garis-garis itu adalah jalan. Ya. Bukan sekedar garis gitu kan. Ya. Bulatan-bulatan itu apa? Ada tulisannya itu. Kita harus bisa baca. Ya kan? Kalau kita nggak bisa itu jadi apa? Grab. Ya, ya kan? Grab itu kan hanya patokannya itu. Kemana Pak? Oh ke sini. Langsung dia ketik, keluar jalannya. Ya. Turn to the left, ya kan? 200 meters, turn to the right. Wih, pintar banget ini orang, ya kan? Belok kanan, 200 meter lagi belok kiri. Wih, ngerti banget dia.
ya kan? Ternyata ada peta ini. Nah, ini budaya baru Bapak-bapak sekalian. Tanpa sadar masuk dalam kehidupan kita sehari. Dan masyarakat kita berubah tanpa sadar. Ya. Sekarang kita pintar membaca peta. Apalagi yang berubah? Jalan itu harus punya nama. Ya. Jadi kalau bapak-bapak tinggal di tempat tertentu yang nggak ada namanya, jalannya repot. Ya. Wah, kok nggak ada namanya jalannya? Wah itu kalau gosen begitu bingung dia. Dikirim kemana ini lokasinya? Sehingga sekarang banyak jalan-jalan yang dulu tidak punya nama, diberi nama. Supaya apa? Gosennya mudah mendapatkan tempatnya. Nah ada perubahan kebudayaan. Ya. Bagaimana peta ini mengubah cara kita berpikir, cara kita memaknai. Lanjut Mas. Nah yang berikutnya ada simulasi ini. Wah ini yang lagi-lagi pada Gen Z ini yang luar biasa. Ya. Adanya permainan-permainan yang aneh-aneh ya, yang muncul di HP kita atau muncul lewat internet, nah itulah tantangan kita. Lanjut, muncul gambar-gambar seperti ini yang dibuat dengan AI, ya, dengan IT yang baru dan kreasinya luar biasa, ya. Dan ini yang harus kita waspadai Bapak-bapak sekalian, ya, karena teknologi yang begini ini kalau tidak disadari menjadikan kita kecanduan. Ya, nah inilah tantangan kita sebetulnya. Lanjut. Nah, jadi kita ada pola komunikasi yang berubah dari radio, telepon, kemudian televisi, sekarang teknologi digital ya. Nah, ada masalah-masalah yang muncul, ingin saya cepat saja lewat IT yang baru ini ada penipuan, ya kan? Sering kita melihat bagaimana nomor HP teman kita dihack, dibaca ya. Saya beberapa kali mendapat tolong jangan percaya kalau ada nomor ini minta sumbangan dengan foto saya, ya kan? Tolong diblokir, ya. Karena sekarang sudah bermunculan begitu, ya. Ada penipuan membacakan HP. Nah ini para santri kita perlu kita beritahu. Saya kira kalau setelah melihat tadi kelihatannya para santri sudah sangat paham mengenai ini ya. Yang berikutnya pornografi. Wah ini luar biasa, ya. Kalau mau lihat barang porno yang saru-saru, wah gampang sekali sekarang ini. Ya. Lewat internet itu, ya kita nggak usah nyari, ditawari Pak. Ya kan? Nongol gitu aja, wih gambar kayak gini, apa ini? Penasaran kita kan. Wow dikejar-kejar, walah isinya, ya toh, ya terjebak kita. Ya, karena ada seperti ini. Ya. Judi online, wah ini yang sekarang jadi rame, ya kan? Bagaimana yang terkena adalah orang-orang lapisan bawah, ya. Menimbulkan masalah, ya kan, cekcok suami istri karena judi online, ya, nggak bisa bayar dan seterusnya, ya. Kemudian yang sangat parah lagi hoax, ya, berita bohong atau provokasi. Nah inilah yang harus kita waspadai, ya, dan saya kira kita semua perlu aware. Nah kalau kita di pesantren mungkin relatif tenang ya, tapi kalau kita keluar dari pesantren baru kita akan sangat merasakan hiruk pikuknya. Ya ini semua dan itu yang menurut saya kita harus siap betul ya untuk menghadapinya dan ada baiknya memang kalau kita punya anak-anak atau adik-adik kita siapkan mereka dengan ini karena sulit sekali sekarang mengontrol ya. Saya tidak tahu apakah perlu ada peraturan-peraturan tapi beberapa negara saya dengar sudah melarang misalnya anak-anak sekolah SD untuk main HP ya pada waktu-waktu tertentu ya. Nah karena dampak yang luar biasa, yang negatifnya pada anak mereka, juga pada orang tuanya tentu saja ya. Lanjut. Nah, kemudian mungkin ada apa respon yang perlu kita lakukan? Ada macam-macam. Kalau kita bisa melihat ada yang kemudian kita harus menguasai IT, ya kan? Kemudian memahami pola penyalahgunaan, ya IT atau AI. Kemarin itu ada AI yang kalau kita nggak sangat kritis terjebak. Bagaimana menurut AI? Dengan teknologi AI itu ada pengakuan dari istri dari Ratu Inggris yang sekarang, istrinya Pangeran Charles ya, Raja Charles itu bahwa dia transgender. Waduh. Dan itu pakai AI. Wah, luar biasa. Ya, kalau kita nggak ngerti betul, terjebak kita. Ternyata di akhir itu ada gambar kera tertawa. Wah.
ini dagelan gitu kan. Nah kalau kita nggak tahu itu, kita nggak tahu bahwa ini dagelan gitu kan. Kita pikir serius gitu kan. Wow, cerita macam-macam ternyata halah itu karya AI, itu bohong-bohongan. Nah kita anggap serius. Ya, ini yang repot sekali ya, luar biasa. AI ini sangat-sangat bisa membahayakan. Kalau disalahgunakan mengerikan ya. Apalagi dalam pilkada dan sebagainya itu. Bisa muncul gambar-gambar yang gak karuan ya. Saya ngeri sekali dengan itu. Nah inilah yang perlu kita sadari. Nah tapi di lain pihak bisa untuk dakwah Bapak-Bapak. Ya, TikTok itu ya bisa kita manfaatkan untuk dakwah, ya bukan hanya untuk jualan ayam geprek, ya toh? Atau bakmi apa, atau nah itu yang perlu. Bagaimana kita mendakwahkan lewat TikTok itu, ya orang-orang Cina itu sangat pinter, ya mengajarkan moralitas lewat TikTok. Nah kita ini kan punya banyak sekali ya. Nah bagaimana kita bisa melakukan itu? Ini salah satu yang bisa kita manfaatkan. Nah kemudian untuk pengembangan usaha tentu saja ya, dan ini saya kira kalau di sini sudah lumayan berkembang ya. Tapi inilah beberapa hal yang menurut saya masih bisa kita kembangkan, kita diskusikan. Saya tidak ingin terlalu banyak ngomong karena masih ada teman-teman saya. Jadi saya kira saya cukupkan begitu, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.